Film, Pelangi di Mars, dimulai dengan memperkenalkan Pelangi, seorang gadis cilik berusia sekitar 10 tahun, yang merupakan satu-satunya manusia yang pernah lahir dan kini tinggal di Mars. Ia adalah anak tunggal yang ditinggalkan setelah koloni Mars dievakuasi kembali ke bumi bertahun-tahun yang lalu karena bumi menghadapi krisis air yang sangat parah. Pelangi tinggal sendirian di dalam kubah bioregeneratif yang semakin usang, ditemani oleh robot tua, sebuah robot layanan generasi pertama yang programnya sudah usang dan sering macet, namun menjadi satu-satunya keluarga bagi Pelangi. Kehidupan Pelangi monoton, diisi dengan tugas memelihara sedikit tanaman yang tersisa dan memandangi planet biru, bumi, dari jendela kubah. Suatu malam, ketika Pelangi sedang memperbaiki sistem sensor di atap kubah, robot tua tiba-tiba menerima sinyal data yang kuat dan aneh, bukan dari bumi, melainkan dari kedalaman kawah Valles Marineris di sisi lain Mars yang belum dipetakan. Sinyal itu membawa koordinat dan data tentang zeolit omega, mineral kristal super langka yang diklaim oleh catatan lama koloni sebagai satu-satunya bahan yang dapat memurnikan air dalam skala global secara instan. Menyadari ini adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan bumi dan mungkin membawa kembali orang tuanya. Pelangi memutuskan untuk memulai misi pencarian zeolit omega. Dengan persediaan terbatas dan robot tua sebagai satu-satunya pendamping, Pelangi meninggalkan kubah menggunakan kendaraan penjelajah tua yang dimodifikasi. Perjalanan melintasi gurun Mars yang luas dan berbahaya menjadi ujian pertama. Mereka harus menavigasi badai debu Mars yang ganas, yang mengancam menelan penjelajah mereka. Di tengah badai, penjelajah mereka rusak dan mereka terpaksa mencari perlindungan di sebuah stasiun penelitian kuno yang telah lama ditinggalkan. Di stasiun itu, mereka menemukan unit robot pengintai canggih yang tidak berfungsi. Pelangi berhasil memperbaiki robot itu. Robot pengintai baru ini memiliki memori dan peta digital yang lebih baik, termasuk rute menuju lokasi zeolit omega. Namun, robot pengintai juga mengungkapkan adanya koloni saingan yang tersisa di Mars, dipimpin oleh seorang mantan ilmuwan yang ingin memonopoli zeolit omega untuk tujuan pribadi. Perjalanan mereka berlanjut, menjadi perlombaan melawan waktu dan musuh tak terlihat. Mereka harus melewati serangkaian jebakan teknologi kuno, seperti ladang magnetik yang dapat melumpuhkan robot mereka dan labirin gua bawah tanah yang dipenuhi gas beracun. Pelangi harus mengandalkan kecerdasan dan keterampilan bertahan hidupnya, sementara robot tua memberikan dukungan emosional dan robot pengintai memberikan navigasi data. Akhirnya, mereka tiba di lokasi zeolit omega, sebuah gua kristal yang memancarkan cahaya hijau terang di dasar kawah tersembunyi. Mineral itu ada, tetapi mereka disambut oleh robot penambang bersenjata milik koloni saingan. Pertempuran kecil pun terjadi. Pelangi menggunakan lingkungan sekitar, memicu keruntuhan kecil yang menonaktifkan robot musuh, dan berhasil mengambil inti kristal zeolit omega. Namun, robot tua terluka parah saat melindungi Pelangi. Tantangan berikutnya adalah mengirim zeolit omega ke bumi. Mereka kembali ke stasiun komunikasi lama, satu-satunya tempat dengan daya transmisi yang cukup. Sayangnya, stasiun itu memerlukan daya yang sangat besar dan tidak ada generator yang berfungsi. Robot tua, yang tubuhnya telah rusak, membuat keputusan terakhir. Ia menghubungkan sirkuitnya sendiri ke terminal daya stasiun. Dengan mengorbankan diri, robot tua berhasil mengaktifkan daya transmisi. Pelangi dengan sedih mengucapkan selamat tinggal pada robot tua, tetapi ia berhasil memuat zeolit omega dan mengirimkan sinyal ke bumi. Pelangi menyaksikan dengan air mata saat layar monitor menunjukkan lonjakan data, yang mengonfirmasi bahwa zeolit omega telah mencapai sistem pemurnian air di bumi. Tak lama setelah itu, di cakrawala Mars, Pelangi melihat siluet pesawat ruang angkasa yang mendekat. Bumi telah merespons. Misi Pelangi berhasil, ia telah menyelamatkan bumi dan kini akan bertemu kembali dengan keluarganya. Baik, mari kita bahas logonya dengan alur naskah yang menarik, seolah-olah Anda sedang menjelaskan desainnya dalam sebuah presentasi atau diskusi kreatif. Hari ini, saya sangat gembira untuk memperkenalkan kepada Anda sebuah elemen visual yang akan menjadi wajah dari cerita epik kita, Pelangi di Mars, sebuah logo yang tidak hanya sekadar identitas, tetapi juga sebuah janji, sebuah cerminan dari semangat dan harapan yang diusung oleh film ini. Ketika kita berbicara tentang Pelangi di Mars, ada dua kata kunci utama yang langsung terlintas, yaitu pelangi dan Mars. Bagaimana kita bisa menyatukan keindahan alam yang paling indah, Pelangi, dengan lanskap asing yang tandus dari planet merah? Itulah tantangan sekaligus inspirasi utama kami dalam menciptakan logo ini. Kami membayangkan sebuah logo yang, pada pandangan pertama, langsung menarik perhatian Anda pada planet Mars itu sendiri. Oleh karena itu, elemen utama logo ini adalah sebuah lingkaran besar yang representatif, menyerupai planet Mars. Warnanya tidak terlalu oranye terang, melainkan nuansa merah karat yang lebih gelap dan bertekstur, memberikan kesan realistis dari permukaan Mars yang kita kenal. Ini adalah fondasi visual kita, latar belakang dari semua harapan. Namun, di tengah-tengah keagungan Mars ini, muncul sebuah keajaiban. Di dalam siluet Mars ini, Anda akan melihat sebuah cincin tipis, hampir seperti aura, yang membungkus bagian tengahnya.
Ini adalah representasi puitis dari pelangi. Cincin ini bukan pelangi yang melengkung penuh, melainkan sebuah garis yang melambangkan harapan, cahaya, dan kehidupan yang akan kembali. Warna-warna pada cincin ini tidak mencolok, melainkan gradasi lembut dari oranye hangat, merah muda, hingga sedikit sentuhan biru muda. Ini menciptakan kontras yang indah, kehangatan dan kehidupan yang diperjuangkan di tengah dinginnya antariksa. Kemudian, mari kita beralih ke tipografinya, bagaimana kita membuat nama film ini menonjol. Untuk kata pelangi, kami memilih font sans serif yang tebal, tetapi dengan sedikit lekukan di sudut-sudutnya. Ini memberikan kesan modern dan futuristik, namun tetap terasa ramah dan mengundang, mengingatkan kita pada karakter utama kita yang masih seorang gadis muda. Warna teks pelangi ini akan mengikuti gradasi warna dari cincin pelangi di belakangnya, dari oranye cerah di awal hingga kebiruan di akhir, seolah-olah cahaya pelangi itu sendiri membentuk huruf-hurufnya. Di bawahnya, terdapat kata, di Mars. Untuk Mars, kami memilih font yang sama kuatnya, tetapi dengan garis yang lebih tegas dan kaku, mencerminkan kekuatan dan tantangan dari planet itu sendiri. Warnanya adalah abu-abu gelap atau hitam pekat, kontras dengan pelangi, yang berwarna-warni, untuk menonjolkan bobot dan kegentingan misi di Mars. Ada juga detail halus, garis putus-putus tipis yang mengelilingi kata, Mars. Ini bukan sekadar hiasan, garis ini melambangkan jalur penjelajahan, sebuah peta yang belum sepenuhnya terungkap, mengisyaratkan petualangan dan penemuan. Secara keseluruhan, logo ini adalah narasi visual. Ia menyatukan lanskap Mars yang keras dan luas dengan harapan yang lembut dan penuh warna dari pelangi. Ini adalah simbol dari sebuah misi yang sulit, namun didorong oleh keberanian dan janji akan masa depan yang lebih cerah. Logo ini berbicara tentang kontras, tentang perjuangan, dan yang paling penting, tentang harapan. Ini adalah Pelangi di Mars, dan ini adalah undangan kami untuk Anda semua bergabung dalam perjalanan luar biasa ini.